Roar. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di video kali ini kita kembali lagi akan melakukan sebuah unboxing dan juga review di lini SAF Figuarts ya guys. Jadi ya, di depan kalian ini sudah ada satu buah SAF Figuarts Ultraman, yaitu SAF Figuarts Ultraman Blazar ya. Jadi ya, gue tahu sih si Ultraman Blazar ini udah tamat ya seriesnya, dan sekarang udah ada Ultraman Arc ya yang terbaru. Tapi ya, gue sebenarnya nungguin ya kapan si Ultraman Blazar ini SAF-nya bisa turun harganya ya. Jadi gue udah lama banget nungguin, tapi harganya itu nggak turun-turun ya di Malaysia sini, harganya tetap stabil ya. Jadi untuk harganya sendiri masih stabil, dan ini gue dapat di harga Rp190 Malaysia ya, dimana kalau dirupiahkan itu dia kurang lebih sekitar Rp650.000 ya kalau dirupiahin ya, jadi kurang lebih sekitar segitu. Jadi iya, gue udah coba nunggu tapi nggak turun-turun harganya. Jadi ya udahlah, gue pikir gue beli aja daripada nanti gue nggak sempat punya ya. Jadi penampakan boxnya seperti ini ya guys, bisa kalian lihat di sini. Jadi ini ada gambar si Ultraman Blazarnya di sebelah kiri sini, lalu bisa kita lihat di dalamnya ya, isi di dalam blisternya seperti ini. Ada logo Bandai Namco di kanan atas, ada logo Bandai biru di kanan bawah, ada logo Tamashii Nations dan stiker Tamashii Nations Quality. Oke. Dan ya, tampak sampingnya seperti ini. Oke. Dan tampak belakangnya juga seperti ini. Kita bisa lihat pose-pose keren sih Ultraman Blazar ya. Jadi ini pose siap bertarungnya, ini lagi pose high kick ya, dan juga kita dapat option parts ya untuk Tilsonite Sword-nya ya. Jadi ya, kurang lebih seperti itu untuk penampakan boxnya. Jadi langsung saja kita unboxing ya guys. Oke, so ini masih segel ya barangnya, bisa kalian masih ada selotipnya di sini, masih segel. Jadi yuk, langsung saja kita unboxing dulu. Oke, udah buka segelnya, dan ya bisa kalian lihat di sebelah sini juga ya guys. Ini untuk manualnya. Oke, untuk manualnya ini sekarang ada di dalam boxnya ya. Jadi udah bukan pakai kertas manual, tapi manualnya sekarang ada di dalam boxnya kayak gini. Oke, jadi ini ada manual kalau bagian kakinya bisa ditarik turun, lalu juga manual untuk mengganti color timer di dadanya ya. Oke, dan ya untuk manual yang lainnya ini ya bisa kalian lihat ada di sudut dalam situ. Jadi ini untuk mengganti optional handnya ya, gua rasa. Coba kita zoom ya, bisa kalian lihat ini manual untuk ganti optional hand, dan juga Tilsonite Sword-nya ya, bisa diputar-putar kayak gitu. Jadi iya, udah kita singkirin untuk boxnya terlebih dahulu. Dan ya, sekarang coba kita fokus kepada figurnya di sini ya guys. Oke. So ya, ini penampakan dari blisternya seperti ini. Jadi bisa kita lihat ini dapat Tilsonite Sword-nya, lalu kemudian ada dapat color timer yang berwarna merah, lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5 pasang optional hand. Oke, so ya, aksesorisnya seperti itu. Nggak ada spiral bulletnya ataupun nggak ada efek kosennya ya. Jadi ya, langsung saja kita keluarin dari blisternya, dan inilah dia penampakan SAF Figuarts Ultraman Blazar. Oke, so masih ada plastik-plastik di badannya. Oke, karena barangnya MISB ya, seperti yang bisa kalian lihat barangnya masih baru. Oke, kita lepas plastiknya, dan yap, mari kita coba lihat penampakannya lebih dekat ya untuk lihat detail-detailnya. Oke, so ini dia
Untuk detail-detailnya bisa kalian lihat ya guys. Untuk SI Figuarts Ultraman Blazer bagus banget ya untuk detail-detailnya ini. Oke, bisa kalian lihat untuk color separationnya ya, warna hitam, silver, biru, merahnya. Oke, bagus banget di sini bisa kalian lihat ya. Dan juga bagian matanya, oke, bagian lukanya si Ultraman Blazer yang berwarna biru itu, yap, cakep banget ya, bisa kalian lihat di sini, very nice. Oke. Dan ya bahkan bagian sampai bagian bawahnya juga full colornya ya, mantap banget. Oke. Dan penampakan belakangnya seperti ini ya guys, mantap untuk detailnya ya, bagian tulang-tulangnya di bagian belakang sini. Oke, mantap banget, very nice untuk detailnya. Oke, dan juga untuk color timernya, coba kita zoom lebih dekat. Oke, oke, nggak bisa kelihatan. Oke, aku zoom out aja. Oke, so ya, bisa kalian lihat di sini ya guys untuk detail dari color timernya. Oke, seperti itu, cakep banget. So ya, very nice ya, gue suka banget sih untuk detailnya ini. Oke, gimana menurut kalian guys? Kalau menurut gue sih ini untuk detailnya sangat-sangat keren ya, bagus banget. Oke, so lanjut aja kita cek untuk bagian artikulasinya guys. Jadi ya coba kita cek artikulasinya, artikulasi kepala. Oke, menghadap ke atas seperti ini. Oke, menghadap ke bawah seperti ini. Lalu kemudian menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Oke, bisa menekuk ke kiri seperti ini, bisa menekuk ke kanan juga seperti ini. Oke, nggak ada masalah untuk artikulasi di bagian kepalanya. Oke, ada artikulasi leher juga, bisa berputar ke kiri, berputar ke kanan. Oke, tapi nggak bisa berputar 360 derajat ya guys, karena ada bagian siripnya di bagian belakangnya sini. Oke, tapi bisa berputar sampai ke belakang, dan yang menurut gua cukup bagus ya, nggak yang limited atau yang kehalang. Oke, so far masih oke untuk artikulasinya. Oke, lalu kemudian artikulasi lengannya. Oke, dia bisa mengangkat sejauh ini ya guys, dan ya maksimum sejauh ini sudah mentok. Bisa berputar ke atas. Oke, untuk berputar ke atas dia nggak ada masalah. Dan ya karena ini bukan Shinkocho Seiho, jadi dia nggak ada bicep swivel-nya di sini ya guys. Oke, lalu kemudian di sini bisa menekuk lengannya sedalam ini. Oke, dan ada artikulasi di pergelangan tangannya, bisa diputar seperti ini dan bisa dibuat menekuk juga seperti ini. Oke, so very nice. Oke, dan ya untuk artikulasi tangan cukup standar kalau menurut gua. Lalu kemudian kita lanjut ke artikulasi dada dan perutnya. Artikulasi dada dan perut. Oke, untuk membusung ke belakang, dia bisa membusung ke belakang sejauh ini, mendongak ke belakang sejauh ini. Lalu untuk artikulasi membungkuk ke depannya, ternyata cukup limited ya. Jadi dia cuma bisa membungkuk ke depan sejauh ini. Oke, lalu kemudian bisa berputar ke kiri, berputar ke kanan kayak gini, tapi juga cukup limited ya. Dan kemudian kita cek untuk artikulasi kakinya. Jadi seperti di petunjuk di manualnya ya, ini bisa ditarik turun kayak gini guys untuk kakinya. Lalu kemudian menendang ke depan. Oke, menendang ke depannya cukup jauh, bisa kalian lihat dia bisa menendang ke depan sejauh ini. Oke, sama kita tarik ke bawah, lalu menendang ke belakang juga bagus banget, bisa menendang ke belakang sejauh ini. Oke, lalu kemudian di bagian kakinya juga ada double joint, jadi dia bisa menekuk sangat dalam ya, seperti ini. Very nice, dia bisa menekuk sangat dalam. Oke,
Dan ya ada artikulasi di pangkal pahanya juga di sini ya, bisa diputar-putar kayak gini guys. Bisa kalian lihat nih, bisa diputar-putar juga di bagian sini ya. Oke. Dan ya artikulasi di pergelangan kaki. Oke. Bisa mengukur ke bawah, ke atas, bisa ke samping kayak gini, bisa ke samping kayak gini juga. Dan ya karena ini adalah SI Figuarts, lalu bisa ditekuk ya bagian ujung jarinya seperti itu. Oke, dan ya bisa split juga seperti ini guys. Jadi untuk artikulasi cukup standar, oke, nggak yang luas banget tapi nggak juga yang limited banget, oke. Cukup standar. Oke, so bisa buat pose flying kick seperti ini, dan juga bisa untuk pose merunduk seperti ini. Oke, keren banget. Oke, so itu untuk SI Figuarts-nya sendiri. Dan ya untuk efek color timernya. Oke, so ini color timernya yang berwarna merah ya guys, seperti ini. Oke, lalu kemudian aksesoris berikutnya Tilsonite Sword. Oke, ini Tilsonite Sword-nya seperti ini. Oke, dan ya berdasarkan petunjuk di manualnya ini bisa di putar-putar ya kayak gini. Tuh bisa kalian lihat ya guys, bisa diputar-putar kayak gini untuk Tilsonite Sword-nya. Oke, which is very nice. So berikutnya kita coba tukar optional hand-nya ya. Jadi di sini gue akan pakai optional hand yang ini ya guys, yang karate chop. Oke, kameranya fokus. Oke. So kurang lebih kayak gini lah ya guys posenya pose bertarungnya si Ultraman Blazer ya, yang kayak pose Muay Thai. Wow. Oke, dan ya tentu saja pose ikoniknya si Ultraman Blazer. Oke, pose berdoanya ya atau menyembahnya seperti ini, yang sebelum dia bertarung dulu waktu awal-awal Ultraman Blazer suka buat pose seperti ini ya. Oke, very nice. So ya kita tukar kembali. Oke, tangan kirinya kembali pakai tangan mengepal aja. Oke, lalu yang tangan kanannya kita ganti mana nih? Oke, yang ini nih, tangan buat megang senjatanya. Oke, ini agak susah dikit. Oke, nice, udah masuk. Lalu kemudian kita pasangin Tilsonite Sword-nya. Yap, oke. So seperti ini ya guys, bisa kalian lihat udah megang Tilsonite Sword-nya. Oke, kurang lebih seperti ini ya posenya si Ultraman Blazer.
Oke, bersama Tilsonite Sword. Gimana guys menurut kalian? Kalau menurut gua sih meskipun nggak dapat Spiral Blade ataupun efek Kosennya, tapi dapat Tilsonite Swordnya sih masih cukup worth it ya, masih cukup lumayan. Tapi memang kalau bisa dapat Spiral Blade-nya sih menurut gua akan jauh lebih bagus ya, karena ya seperti kita tahu di awal-awal seriesnya Spiral Bullet-nya ini adalah Hisatsunya si Ultraman Blazer ya. Jadi ya sayang sekali nggak include, dan ya so far nggak include di SF manapun ya setahu gua. Bahkan di SF Earth Garon juga nggak dapat efek apa-apa lagi ya buat si Ultraman Blazer-nya ini. Tapi ya semoga mungkin nanti akan ada SAF Figures Ultraman Blazer yang free Duran Armor. Oke, siapa tahu mungkin include ya. Jadi ya kurang lebih segini aja guys untuk unboxing dan juga review dari SAF Figures Ultraman Blazer. Kalau untuk menurut pendapat gue pribadi ya, gue akan kasih nilai 8 dari 10. Oke, jadi SF Ultraman Blazer ini detailnya bagus banget ya, seperti yang bisa kalian lihat. Detailnya bagus, artikulasinya juga cukup lumayan. Oke, dan ya meskipun aksesorisnya cukup minim ya, cuman color timer, optional hand dan juga Tilsonite Sword, tapi setidaknya masih cukup lumayan daripada nggak ada sama sekali ya. Jadi ya 8 dari 10 untuk SF Figures Ultraman Blazer. Dan ya, gue rasa segini aja dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, kalau kalian pendatang baru, jangan lupa subscribe ke channelnya dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan juga like video ini kalau kalian suka ya. Dan juga boleh kalian share ke teman-teman kalian juga, biar mereka juga ikut keracun. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan ya, gue Felix Kusuma pamit undur diri. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao.